Dan prosesnya sudah selesai, tapi di sini kita menyadari bahwa kok cuma satu kunci yang diregistrasi, seharusnya ada 2. Seperti itu. Halo rekan-rekan pengen naik kelas, kembali lagi di MediaTek Training Center. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan proses penambahan kunci dari mulai pembuatan dealer key untuk kunci yang baru hingga proses key learningnya atau penambahan kuncinya pada mobil Porsche Cayenne 9PA atau tipe 9PA di tahun 2009 seperti itu. Oke, saksikan terus step by stepnya. Prosesnya full OBD2, menggunakan OBD2 dan alatnya kita menggunakan IM508 seperti itu. Di proses ini juga nanti kita akan lihat bagaimana step by stepnya. Saya juga sempat salah masuk, kemudian saya akan jelaskan kenapa itu bisa salah dan supaya bisa dihindari sama rekan-rekan semuanya seperti itu. Oke, langsung aja proses pertama. Di sini kita langsung cari brandnya, yaitu Porsche. Saya pakai tombol yang di kanan untuk tombol search. Kemudian di sini saya langsung pilih ke expert mode dan kita pilih ke Cayenne 2002 sampai 2010. Oke, dan di sini saya pilih 2008 plus. Nah, di sini untuk proses penambahan kunci ada 2 fitur yang harus kita akses, yaitu make dealer key. Ini jika kuncinya sudah kuncinya kunci baru atau blank key yang belum sudah pernah belum pernah dibikin sebagai dealer key. Kemudian step berikutnya adalah key learning. Nah, cuma dalam video kali ini kebetulan saya sudah melakukan dealer key. Jadi niatnya saya mau langsung lakukan untuk ke key learning. Jadi cuma nanti akan saya balik lagi ke dealer key untuk kasih lihat bagaimana step by stepnya. Stepnya di sini saya langsung masuk ke key learning. Nah, di key learning ini saya melakukan kesalahan pertama, yaitu kalau rekan-rekan lihat tadi di sini, saya input learning key-nya itu adalah 1. Padahal seharusnya ada 2 kunci yang saya learning, yaitu kunci yang pertama, kunci yang working key, dengan yang kunci yang keduanya, yaitu kunci yang ingin dilakukan penambahan. Seperti itu, karena di proses key learning mobil Porsche kita akan menghapus semua kunci terlebih dahulu jadi 0, kemudian baru kita tambahkan satu persatu seperti itu. Jadi jika rekan-rekan punya 2, yang pertama adalah kunci yang bisa bekerja dan yang satunya adalah kunci baru, maka rekan-rekan harus masukkan di sini itu bukan 1 tapi 2. Karena jika ini hanya 1, maka yang nanti diregistrasi hanya kunci yang pertama aja. Jadi ya sama aja seperti sebelumnya, seperti itu. Kunci yang bisa bekerja cuma 1. Oke. Di sini kita input pinnya. Untuk cara mengambil pin itu bisa lihat di video kita sebelumnya. Nah, di sini tadi rekan-rekan sempat lihat ada proses deleting key. Jadi kita delete dulu semua kuncinya, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah proses registrasinya, di mana kita diminta kunci kontak on dan off. Dan prosesnya sudah selesai, tapi di sini kita menyadari bahwa kok cuma 1 kunci yang diregistrasi, seharusnya ada 2. Seperti itu. Nah, di sini saya kembali lagi kasih lihat di proses awal bagaimana saya membuat dealer key sebelumnya. Jadi kunci yang baru ini ketika saya membuat dealer key tidak sempat saya record. Jadi setelah jadi dealer key saya baru membuatkan video prosesnya. Dan di sini kita diminta untuk connect programmer. Di IM508 ini saya menggunakan programmernya SP200. Jadi untuk proses ini kita tidak perlu menggunakan SP400. Oke, kita cukup konekkan via USB programmernya. Kemudian dia akan cek jika ada updatean terbaru atau firmware terbaru, dia akan otomatis download. Nah, kemudian kita minta untuk masukkan CS code. Buat rekan-rekan mengenai CS code sudah saya buatkan videonya bagaimana kita menarik data CS code dari ECU engine ataupun dari ECU chassis seperti itu.
Nah, di sini kita diminta untuk masukkan blank key ke programmer keyhole. Jadi blank key kita masukkan ke SP200, kemudian kita klik OK. Dan di sini proses pembuatan dealer key-nya seperti itu. Nah, cuma prosesnya di sini terhenti karena kunci yang sudah saya kunci blank key ini sudah saya bikin dealer key sebelumnya. Jadi setelah dibikin dealer key, dia statusnya akan menjadi lock seperti itu. Dan sini saya coba buka lagi atau unlock lagi, cuma tidak berhasil. Cuma jika kuncinya rekan-rekan ini masih blank key, jadi begitu sekali bikin dealer key udah langsung bisa seperti itu. Dan untuk kunci yang bisa di lock dan unlock seperti ini itu bukan kunci original, tapi menggunakan kunci aftermarket. Kebetulan di proses ini saya menggunakan kunci original. Jadi ketika kunci ini sudah di lock atau di dealer key kepada satu kendaraan, maka dia tidak bisa digunakan untuk kendaraan yang lain, seperti itu. Kalau di Mercy kita kenal dengan BE key, seperti itu. Kemudian baru kita masuk ke proses key learning, dan di proses key learning ini saya input key numbers-nya bukan 1 tapi 2. Oke. Oh, nah ini saya masih 1, saya ulangin key learning. Nah, saya percepat aja. Oke, key learning. Di sini saya rubah jadi 2 dulu. Kemudian kita masukkan pin. Kemudian kita klik OK. Diminta kunci kontak off. Tunggu selama 2 detik. Oke, nah dia proses pertama deleting all key. Jadi semua kunci yang terregistrasi akan di delete, baru dia masuk ke proses key learning. Nah, di sini dia diminta untuk kunci kontak off dan masukkan setiap kunci yang mau di learning untuk kunci kontak on selama 2 detik. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan kunci pertama, kunci kontak on selama 2 detik. Kemudian kita cabut, masukkan lagi kunci kedua, kunci kontak on selama 2 detik, baru kita klik OK. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah berhasil 2 kunci sudah kita registrasi, kita coba kunci kontak on lagi, kemudian kita start engine menggunakan kita tes 2 kunci yang sudah kita registrasi. Oke. Dan pastikan 2 kunci ini bisa menyala dan fungsi-fungsi remote-nya juga bisa menyala dengan normal seperti itu. Nah, buat rekan-rekan prosesnya cukup, sebenarnya bisa dibilang cukup mudah. Cuma memang jika buat rekan-rekan yang belum terbiasa, seperti bisa dilihat di kami pun juga prosesnya itu kadang-kadang berputar-putar dulu mencari jalur yang paling cepat lah seperti itu, atau jalur yang paling benar. Karena tidak bisa kita pungkiri setiap merek dan setiap tipe mobil itu memiliki karakteristik atau cara pemrograman ataupun cara diagnosa yang berbeda-beda. Dan untuk mengetahui itu semua secara sekaligus itu memang bisa dibilang membutuhkan pengalaman yang banyak seperti itu. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan dalam pekerjaannya di bengkel dan bisa mengupgrade knowledge-nya. Jangan lupa buat rekan-rekan yang ingin request ataupun butuh bantuan teknikal, rekan-rekan bisa isi komentar atau bisa sekedar sharing di video kita di kolom komentar. Kita bisa diskusi di sana, dan jika ada request-request yang cukup menarik untuk kita bikinkan video, maka kita dengan senang hati akan bikinkan video tutorial seperti ini. Oke, saksikan juga video-video kita terbaru lainnya, baik di playlist ini maupun di playlist-playlist yang lain. Bengkel Naik Kelas, MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.